Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam di kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan yang Kau berikan buat keluarga kami, dan kami boleh bangun yang tubuh yang sehat. Maka sebelum kami mengadakan akses lain, kami mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga, dan kami boleh naikkan pujian penyembahan. Dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, lembutkan hati kami sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 21. Kisah Rasul-Rasul pasal 21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 15 sampai 26. Pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem. Sesudah berapa hari lamanya tinggal di Kaisaria, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisaria. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama jadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada sekian harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami menuju Yakobus. Semua pendatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Allah, lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melakukan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyinatkan anak-anaknya, jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan itu. Di antara kami ada 4 orang yang bernasar, bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukan pentahhiran dirimu bersama-sama dengan mereka. Datanglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukur rambutnya, maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan Tuhan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati cekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang serta orang dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitakan bila mana ketahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Oke, kita perhatikan firman Tuhan sangat baik. Di mana saat itu ketika Paulus tiba di Yerusalem, yang sangat menarik. Dikatakan ayat 17, ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Ketika Paulus bersama rombongannya disambut, ketika sampai di Yerusalem, disambut dengan suka hati. Suka hati dengan senang hati. Bukan tidak senang, tetapi dengan suka hati, dengan gembira, dan suka hati. Sebab Roh Kudus, roh hati yang sukacita. Roh Kudus
memberikan hati damai sejahtera. Betapa penting hati ini dipelihara dengan baik. Ketika firman Allah disampaikan, ketika kita membaca firman Allah yang menegur kesalahan kita atau memperbaiki kita, mencerminkan jalan hidup kita, kita menerima dengan suka hati. Bukan marah-marah, gak senang, tetapi senang untuk membimbing kita jalan hidup kita, untuk membimbing jalan hidup kita, supaya kita berjalan pada real firman Allah yang tepat dan benar dengan suka hati. Bukan marah-marah atau cemburu. Cemburu itu banyak terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika firman Allah mengores hidupnya, marah, ngamuk. Tapi firman Allah ketika dia dengar, dia berubah. Ya, berubah. Ya, berubah, bukan marah-marah, tapi berubah. Itu apa? Sebab firman Allah berbaik buat kita. Sebagaimana 2 Timotius 3 ayat yang ke-6, segala tulisan dari ilham Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Allah yang kita dengar, firman Allah yang kita baca, atau firman Allah yang kita selidiki, tidak lain untuk bermanfaat, untuk mengajar, untuk menyatakan yang salah, yang keliru. Sebab firman Allah cermin, yang kita bercermin sama firman Allah. Sebagaimana Yakobus jelas, firman ketika kita bercermin, ada muka kita cemong, kita bersihkan. Ada muka kita kurang beres, kita bersihkan. Semua intinya untuk kebaikan kita. Ya, firman Allah kita harus terima dengan hati yang terbuka, dengan hati sukacita, hati yang suka. Ya, bukan marah, bukan gak senang. Firman ini gak cocok dengan hati saya. Firman ini menyinggung, mengatain saya. Tidak. Firman ini sebagaimana tadi 2 Timotius 3 ayat 16, tulisan ilham Allah untuk baik, untuk mengajar, untuk mendidik kita, supaya kita berjalan pada real firman Allah yang tepat dan benar. Siapa yang bisa menuntun hidup kita? Dia dia kompas dalam hidup kita untuk menuju ke surga. Sebab dalam perjalanan ke surga kita butuh penuntun. Itulah kompas. Apa kompas itu? Firman Tuhan. Ingat Mazmur 19 ayat 5. Firman berita bagi kaki dan hidup kita, yang menuntun hidup kita, menuntun rumah tangga kita, menuntun pekerjaan kita, sehingga kita satu ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan ingin dapatkan gerejanya yang tidak cacat dan salah. Amin. Dia mau kita satu pribadi bukan untuk masuk neraka, tapi masuk ke surga. Maka firman Allah katakan dalam Filipi 2:12, kerjakan keselamatan dengan takut dan takut. Satu ketika lonceng kematian tidak bersama-sama dengan Tuhan. Bukan waktu ketika lonceng kematian kita masuk dan neraka, tapi kita lonceng kematian kita bersama dengan Tuhan di pangkuan Bapa Abraham. Amin. Benar Bapa di surga, firman yang menjadi menuntut kami dengan suka hati. Ketika Paulus, dia seorang hamba Allah yang dipakai Tuhan, yang menyampaikan kebenaran, supaya kami juga yang mendengar firman Allah menjadi berkat buat kami semua. Dan firman menuntun jalan hidup kami. Kembalikan besok pagi dalam tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Kami bersyukur pandemi jadi endemi Tuhan. Bahkan ekonomi kami tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Saudara yang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.